Kong, sebuah pisau yang ganas menghantam cakar monster itu dengan keras, dan tiba-tiba terdengar suara berdenting, seperti besi padat yang saling beradu. Wu Chen terkejut. Orang-orang kuat yang telah mencapai bintang ekstrim berbeda. Mereka kasar, tebal, keras, dan kuat. Bahkan harta roh tingkatnya tidak dapat menyebabkan kerusakan yang nyata. Raungan. Monster itu meraung, marah seperti orang gila, menatap Wu Chen. Sosok itu bergegas, berubah menjadi cahaya darah, bergegas turun, cahaya darah yang melonjak, menyapu, perkasa, berguling ke Wu Chen. Melihat monster itu menyerangnya, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil pisau pembunuh naga dan langsung membelahnya. Itu adalah pisau yang mengerikan dan bertemu dengan monster itu. Kultivasinya sekarang telah menembus 8 alam Zenwu, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang, dia ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat bersaing dengan yang kuat di Xingji dengan kekuatannya saat ini. Bang! Monster itu dan Wu Chen saling bertabrakan lagi. Tiba-tiba, gas darah yang kuat pecah dari tempat tabrakan dan menyapu ke segala arah. Gas darah jatuh ke tanah, bahkan sebuah lubang besar muncul di tanah itu. Beracun. Melihat ini, Wu Chen terkejut. Dia tidak menyangka bahwa gas darah monster itu, yang kekuatannya mencapai keadaan bintang, beracun, dan racunnya cukup ganas. Jika disentuh, itu tidak akan lebih baik. Pada saat yang sama, dia juga memainkan semangat 12 poin. Kali ini, yang dia hadapi bukanlah seniman bela diri yang sangat kuat, tetapi bintang yang sangat kuat, keberadaan teror super. Dia harus keluar semua untuk memiliki kemungkinan perang dunia I. Tidak sedikit kecerobohan. Formula 4 fase Suantian. Wu Chen minum banyak. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Napas semacam ini sangat kuat, jauh melampaui 8 orang kuat biasa di alam bela diri yang sebenarnya. Sangat menakutkan. Kekuatan super kuat meletus dari tubuh dan berubah menjadi api yang menyala-nyala. Api itu sangat kuat, menyebar ke seluruh dunia dan menyebar. Gelombang udara panas datang dari permukaan, yang membuat orang merasa takut. Pada saat yang sama, bersama dengan api, ada juga cahaya keemasan yang cemerlang, yang juga meletus. Cahaya keemasan dan api saling memantulkan, menyebar di ruang sekitarnya, membentuk tontonan yang langka. Naga dan Phoenix keluar bersama-sama. Wu Chen minum banyak, dan kekuatan tubuhnya melonjak ke seluruh tempat. Kedua cahaya itu melonjak liar dan bergetar hebat, seperti ombak. Kemudian, dua raungan keras lahir dari api dan cahaya keemasan satu demi satu. Mereka menjadi satu. Phoenix raksasa dan satu naga emas raksasa. Dengan peningkatan prestasi Wu Chen dan kemajuan kekuatannya, pemahamannya tentang Formula 4 fase Suantian berangsur-angsur semakin dalam. Baginya, dia adalah orang kuat tingkat dewa di kehidupan sebelumnya. Keterampilan yang dia latih, setidaknya, juga merupakan keterampilan ilahi. Tentu saja, kecepatan memahami. Keterampilan tingkat surga sangat cepat, dan tidak ada kesulitan sama sekali, jika bukan Formula 4 fase keterampilan Suantian A yang cukup istimewa. Dia telah memahaminya secara menyeluruh untuk waktu yang lama. Namun, sekali lagi, itu karena Formula 4 fase Suantian cukup istimewa sehingga dia memilih untuk berlatih. Jika seni bela diri Tianji umum, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Melihat Phoenix dan naga emas yang keluar dari Wu Chen, monster itu membeku beberapa saat, tetapi dia tidak takut. Dengan raungan kemarahan, cahaya darah di sekelilingnya mengalir keluar, seperti ombak, perkasa, bergelombang dan bergulung. Cahaya darah yang melonjak meledak ke segala arah. Cahaya yang cemerlang memantulkan langit dan bumi. Gila dan menyeramkan, mempesona dan menakutkan. Wow, lautan darah bergulung-gulung, gelombang darah melonjak, bergulir turun, menghantam langit secara langsung, menghancurkan segalanya. Aliran udara antara langit dan bumi bergulung lebih kencang, seperti minyak mendidih dalam panci minyak, yang bergetar hebat. Raungan, raungan. Pada saat ini, Phoenix dan naga emas meraung keluar, bercampur dengan kekuatan yang dahsyat, dan bergegas, langsung bertabrakan dengan cahaya darah. Tiba-tiba, seluruh ruang menjadi salah satu gempa bumi, kekuatan besar pecah dari tempat tabrakan, seperti guntur, napas panik, melonjak ke segala arah, bergulir liar ke segala arah. Ketika tubuh Wu Chen bergetar, dia hanya merasa bahwa napasnya tidak teratur dan melonjak liar.
Sejumlah besar energi mengalir di sekitar tubuhnya, seolah-olah dia akan menerobos tubuhnya. Ambil napas dalam-dalam dan cobalah untuk menekan ki dan darah yang bergulir di tubuhnya. Kekuatan pukulan tadi sedikit ganas, yang membuatnya sedikit terkejut. Tiba-tiba, dia menggigil dan merasakan bahaya yang kuat menyerangnya. Dia mendongak dan tidak tahu. Dia terkejut melihatnya. Dia melihat percikan darah menyebar dengan cepat dan menyerang ke sisinya. Cahaya darah ini sangat beracun dan mengerikan. Jika mengenai kulit, kulit di tubuhnya akan segera bernanah. Perisai emas. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera meningkatkan kekuatannya dan mengaktifkan formula tubuh emas abadi. Cahaya emas yang cemerlang meledak dan melesat keluar, yang langsung berubah menjadi perisai emas dan berdiri di depannya untuk menghentikan erosi cahaya darah. Cahaya darah itu melesat turun dan langsung jatuh ke perisai emas. Seketika, cahaya pada perisai emas itu redup. Ada lubang, dan efek korosi yang besar. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Korosinya terlalu kuat untuk dibayangkan. Jika dia terkena langsung, efeknya akan lebih buruk. Menakutkan. Jangan berperang. Keluar dari sini. Pada saat ini, ada suara tetua Huang Yue di langit. Ada begitu banyak monster di sini sehingga Anda tidak dapat membunuh semuanya. Jika Anda berjuang keras, Anda tidak akan bisa menjadi baik. Jadi, lebih baik mengungsi sesegera mungkin untuk menghindari tepian monster-monster ini. Begitu kata-kata Huang Yue jatuh, semua orang mulai menerobos tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di tempat seperti itu, mereka tidak bisa terlalu gegabah. Jika mereka dapat menerobos dan mencoba mempertahankan kekuatan mereka. Selain itu, tujuan mereka datang ke sini bukanlah untuk bertarung dengan monster-monster ini, tetapi untuk menemukan batu segel, mengeluarkan batu segel sepenuhnya dan kembali ke tanah suci Tianshuan. Melihat ini, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dan dia dapat melampaui ranah seni bela diri yang sebenarnya, dia tidak dapat bersikap gegabah di sini, karena ada begitu banyak ahli dan bintang-bintang yang kuat, dan bahkan Hualong yang kuat dan legendaris dapat dilihat di sini. Jika dia bertemu dengan keberadaan yang mengerikan seperti itu, 10 dari mereka tidak cukup untuk membunuh. Namun, ketika dia ingin pergi, monster-monster di sekitarnya tidak setuju. Segera, monster yang tak terhitung jumlahnya datang dan mengelilinginya. Kekuatan mengerikan meletus dan menghalangi semua jalannya. Tebasan Suanyuan. Wu Chen tidak berkata apa-apa. Memegang pisau pembunuh naga, dia langsung menebasnya. Cahaya mengerikan dari pisau itu meletus dengan ganas. Monster-monster ini semuanya berada di level keempat, yaitu mereka yang kuat di lingkungan seni bela diri yang sebenarnya, dan mereka yang tidak kuat di lingkungan ekstrim bintang. Di mana lawan Wu Chen? Hanya ketika Wu Chen menebas, monster-monster di sekitarnya berteriak. Mereka tidak dapat menahan kekuatan Wu Chen. Monster-monster yang dekat, bahkan hancur oleh pisau, raungan. Melihat keganasan Wu Chen, membunuh level keempat semudah makan dan minum air. Monster yang telah mencapai level kelima meraung dan melompat langsung. Cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya keluar dan berubah menjadi naga darah besar. Naga darah itu meraung dan datang ke Wu Chen. Wu Chen terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia menggenggam pedang pembunuh naga dan langsung menebasnya. Pedang ki yang kuat, ledakan dahsyat, kekuatan yang mengerikan, melonjak, bergetar dan berguling. Tebasan Suanyuan. Wu Chen mengacungkan pedang pembunuh naga, sebuah gerakan metode tebasan Suanyuan terbelah, pedang ki yang kuat melesat keluar dengan cepat, berubah menjadi serangan yang kuat, dan langsung menyerang naga darah. Bang! Kekuatan gerakan ini sangat kuat. Bahkan naga darah besar itu tidak dapat bertahan lama. Ia hancur dalam sekejap dan retak menjadi ketiadaan. Namun, meskipun Wu Chen menghancurkan naga darah, ia juga kehilangan waktu melarikan diri terbaik. Ia hanya mendengar raungan, cahaya darah yang melonjak turun, tetapi itu bukanlah monster yang telah mencapai bintang ekstrim sebelumnya. Monster itu menatap Wu Chen, dan niat membunuh muncul di matanya. Anak ini benar-benar penuh kebencian. Ia berani membunuh bawahan di sekitarnya dengan begitu sembrono. Ia harus memberinya pelajaran yang mendalam. Raungan. Dengan raungan amarah, monster-monster itu bergegas keluar dengan cepat dengan cahaya darah, yang sangat kuat, meluap dan berguling ke segala arah.
Cahaya darah melonjak, kekuatan darah bergulir, cahaya yang kuat meledak keluar, seperti matahari, menyilaukan, cantik. Kemudian, hari darah muncul dari cahaya darah itu. Seluruh hari darah terbuat dari darah. Cahaya darah itu cemerlang, menyilaukan, menakutkan dan menakutkan. Melihat putaran hari darah ini, wajah Wu Chen berubah sangat. Dari putaran hari darah ini, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan, yang pecah dengan liar, kuat, melonjak, menyilaukan dan menyilaukan. Dia mengerti bahwa ini pasti pukulan yang mengerikan dari pihak lain. Jika dia tidak bisa menghentikannya, konsekuensinya akan sangat serius. Pedang ke-6 dari metode pemotongan Suanyuan. Pada saat ini, Wu Chen dengan tegas mendesak Suanyuan untuk memotong pisau ke-6. Pedang Qi yang mengerikan itu keluar dalam sekejap, menyebar dengan liar, menyebar dan menyapu seluruh negeri. Gelombang pedang Qi ini sangat mendominasi, sangat ganas, dan terus-menerus meluas keluar, membuat ruang dalam jarak 10 zang dari alun-alun menjadi lautan pedang Qi yang tak berujung, bergulir dan bergerak, kemarahan mengguncang ke segala arah, menggulung langit dan menggerakkan bumi. 4 monster tingkat di sekitar mundur satu demi satu. Mereka tidak berani mendekati Wu Chen. Pedang Qi di tubuhnya terlalu ganas, jauh di luar imajinasi mereka. Berada di dalamnya, itu seperti jatuh ke lautan pedang. Kekuatannya yang mengerikan terus-menerus melonjak dan meletus, yang akan menghancurkan tubuh mereka. Pada saat ini, antara langit dan bumi, seluruh kehidupan Wu Chen tampaknya berubah menjadi pedang Qi. Qi ganas yang tak terlukiskan meletus, menggelinding ke seluruh dunia dan mengguncang ke segala arah. Sedikit mengangkat kepalanya, menatap langit berdarah yang menyilaukan, Wu Chen meneguk banyak, dan pisau pembunuh naga di tangannya menebas dengan ganas. Dalam sekejap, cahaya pedang yang melonjak meletus dari pisau pembunuh naga. Gas pedang yang mengerikan, getaran konstan, dan getaran konstan menjuntai. Seperti guntur, melesat keluar, langsung ke lawan. Bang! Serangan mereka, seperti dua meteorit besar, akhirnya bertabrakan dan membuat suara bumi bergetar hebat. Kali ini, serangan mereka sangat kuat. Mereka bertabrakan satu sama lain, saling memakan, dan gelombang energi terus-menerus meletus, membuat dunia menjadi hiruk-pikuk, napas melonjak, dan berguncang lebih dari sekali. Setelah tabrakan di tengah udara berlangsung selama 1 menit, akumulasi energi yang sangat besar tidak dapat lagi ditekan dan meledak sepenuhnya. Tiba-tiba, sejumlah besar energi meletus dari titik tabrakan seperti gunung berapi. Itu menyebar dengan liar ke semua sisi, membentuk angin kencang, mengamuk di antara langit dan bumi, melonjak liar, yang sangat mengerikan. Dengan ledakan, Wu Chen terhantam keras. Dia tersapu oleh gelombang yang mengerikan. Tubuhnya terbang mundur dan terus mundur. Energi yang melonjak seperti itu sangat mengerikan, yang membuatnya sangat menderita. Namun, monster tingkat kelima juga tidak mudah. Kekuatan kekerasan meledak dan meniup tubuhnya yang keras. Cahaya darah terus memercik dan jeritan melengking dikirim keluar di mulutnya. Jelas, dia juga menderita trauma yang mengerikan. Wu Chen mundur selama puluhan langkah, yang menstabilkan bentuk tubuhnya. Dia hanya merasa bahwa darah di tubuhnya bergulung dengan keras, yang sepertinya tidak dapat ditekan. 9 perubahan naga. Pada saat ini, tinju ganda Wu Chen bergetar dan ki naga yang mengerikan keluar darinya. Pada saat ini, ia menggunakan keterampilan unik naga 9 perubahan. 9 perubahan naga, itu adalah keterampilan unik tertinggi dari keluarga naga. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Lebih baik berurusan dengan yang kuat tingkat 5. Raungan. Dengan pecahnya ki naga, kekuatan teror juga keluar dari aliran udara, langsung berubah menjadi naga besar, dan muncul di dunia. Naga itu terbang keluar, kekuatan yang kuat, bergegas keluar, tubuh yang kuat, tidak dapat dihancurkan, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Di sisi lain, wajah monster tingkat kelima berubah sangat. Dari gerakan Wu Chen, ia juga merasakan napas kematian yang mengerikan. Itu menyebar dengan cepat, dan menyapu dengan gila, dan ia benar-benar tenggelam. Dari sini, ia dapat melihat bahwa gerakan Wu Chen, yang juga merupakan aksi yang sangat kuat, memiliki kekuatan yang mengerikan. Jika Anda tidak mencoba yang terbaik, akan sulit untuk menghadapinya. Raungan. Raungan, terlepas dari luka serius di tubuh, mendesak kekuatan darah, gas darah yang melonjak,
mengalir keluar, seperti gelombang yang bergelombang, melonjak ke segala arah. Gas darah yang melonjak, terus-menerus keluar, langsung berkumpul di depan tubuh untuk membentuk sepasang baju besi berdarah. Baju besi berdarah ini, ditutupi dengan cahaya darah yang kuat, adalah pertahanan mutlak seperti perisai emas yang diberikan oleh Wu Chen. Tetapi perisai emas adalah perisai cahaya emas, dan baju besi berdarah itu berwarna merah darah terang, gas yang unik dan mempesona. Istirahat, meledak dengan gila. Baju besi berwarna darah dengan cepat membeku dan muncul, gas darah yang melonjak, tanpa henti meletus, tangguh dan kuat, tidak dapat dihancurkan, dan memiliki pertahanan yang kuat. Namun, gerakan Wu Chen adalah keterampilan unik dari keluarga naga. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Naga itu mengaum, guntur bergetar, kekuatannya mengerikan dan tak terhentikan. Ledakan, sebuah kekuatan besar menghantam baju besi berdarah itu dengan keras. Dalam sekejap, cahaya darah yang cemerlang pecah dari titik tabrakan. Kemudian, baju besi berdarah itu bergetar hebat, dan cahaya darah yang melonjak terus melonjak. Raungan, naga itu meraung, meraung dan mengguncang langit. Dengan kekuatan yang besar, ia menghantam armor berdarah itu dengan keras, menyebabkan armor berdarah itu melonjak hebat. Cahaya darah itu melesat ke langit dan berguling ke segala arah. Kekuatan naga itu begitu dahsyat. Meskipun armor berdarah ini kokoh, ia tidak dapat menghentikan kekuatan seperti itu. Armor itu segera hancur. Raungan, armor itu hancur, dan monster tingkat kelima juga diserang. Kekuatan teror, getaran terus-menerus, pengepungan terus-menerus, dan kanibalisme dari kekuatan tubuhnya membuat darahnya terus menyusut dan terkikis serta larut. Monster tingkat kelima itu bertahan untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ia dihancurkan oleh kekuatan naga itu dan berubah menjadi hujan darah. Aku tidak salah, orang ini benar-benar membunuh monster tingkat kelima. Di sisi lain, Zheng Gong dan rekan-rekannya mendengar suara yang mengejutkan itu dan melihatnya tanpa sadar. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di sini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Seberapa kuat kekuatan situasi ekstrim bintang itu? Itu jauh di luar imajinasi mereka. Itu mengerikan. Mengenai kemenangan, mereka tidak berani memikirkannya. Namun, Wu Chen benar-benar melakukannya, tidak hanya mengalahkan kekuatan situasi ekstrim bintang, tetapi juga membunuh lawan dan memenangkan kemenangan terakhir. Melihat hilangnya monster tingkat kelima secara bertahap, Wu Chen sangat lega. Setelah pertempuran yang begitu sengit, dia akhirnya membunuh monster tingkat kelima dengan kekuatan-kekuatan negara bintang. Kemudian, energi yang sangat besar mengalir ke dalam dirinya. Kekuatan ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasinya, bahkan membuat meridiannya menghasilkan semacam rasa sakit yang menyengat. Wu Chen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa energi monster tingkat 5 ini begitu besar sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Seketika, tubuh Phoenix Jue bergerak dengan liar, menyelimuti kekuatan itu, dengan cepat menghancurkannya dan menyerapnya, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri, untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. Semenit kemudian, energi ini hancur total. Seluruh kekuatan Wu Chen telah tumbuh dalam lingkaran. Kekuatan yang dikonsumsi juga telah sangat meningkat, yang membuatnya gembira. Ini benar-benar berbeda bagi mereka yang memiliki kondisi bintang yang kuat. Wu Chen sangat puas. Dia membunuh monster tingkat kelima yang kekuatannya telah mencapai batas bintang. Dia tidak tahu berapa banyak kekuatan yang hilang atau berapa banyak cara yang dia gunakan. Namun, sekarang setelah dia mendapatkan kekuatan yang begitu kuat, dia segera merasa bahwa semua pembayaran itu sepadan. Wu Chen, apa yang kamu lakukan? Cepatlah. Tepat pada saat itu, Zheng Gong mengingatkannya. Tubuh Wu Chen bergetar, bangun, menjawab, memegang pisau jagal naga, dan membelahnya. Monster-monster di sekitarnya yang mencoba menyerangnya tidak dapat menahan pukulan kekuatan ini. Ketika Wu Chen menebas mereka, tubuh mereka berubah menjadi genangan darah. Setelah membunuh monster-monster ini, Wu Chen segera bergegas keluar untuk bergabung dengan Zheng Gong dan mereka. Bagaimana kabarmu, Wu Chen? Apakah kamu baik-baik saja? Zheng Gong dan mereka segera berkumpul. Mereka dapat melihat bahwa Wu Chen mengalami banyak luka. Sebelum dia bertarung dengan monster tingkat kelima, kekuatannya tak tertandingi dan tak terbayangkan. Meskipun dia akhirnya membunuh lawannya,
dia pasti telah kehilangan vitalitasnya. Aku baik-baik saja. Saat dia berkata, Wu Chen mengeluarkan pil dari cincin penyimpanan dan menelannya. Baru saja, meskipun dia telah memulihkan sebagian kekuatannya dengan menyerap energi monster tingkat kelima, luka-lukanya juga sangat serius. Dia perlu menelan pil dan merawatnya dengan baik agar sembuh. Melihatnya seperti ini, orang-orang juga tahu bahwa lukanya tidak ringan, tetapi dia telah menelan pil dan menekan lukanya, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Wu Chen, kamu sangat kuat sehingga kamu dapat membunuh bahkan mereka yang berada dalam kondisi bintang yang kuat. Zheng Gong sekarang yakin dengan Wu Chen. Sungguh suatu berkah bagi orang seperti itu untuk masuk ke rumah sakit Bei Chen mereka. Entah butuh berapa tahun untuk menciptakan monster jenius yang terkenal di dunia. Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. 9 perubahan naganya terbentuk atas dasar melahap roh naga. Dengan bantuan roh naga, kekuatan gerakan ini menjadi sangat mengerikan, yang dapat mengalahkan monster tingkat 5. Sun Yan dan yang lainnya juga sangat terkejut. Ketika mereka berada dalam kultivasi Wu Chen, mereka tidak sekuat dia. Mereka juga sangat jelas tentang kekuatan negara bintang yang kuat. Karena mereka adalah negara bintang yang kuat. Apa yang kamu tunggu? Ayo berangkat. Pada saat ini, suara tetua Huang Yue datang dari langit, dan beberapa orang segera menanggapi, berlari kencang dan terbang ke kejauhan. Jika kamu ingin melarikan diri, mungkin tidak, kejar aku. Di bawah komando monster Hualongjing, monster di sekitar bergegas keluar dengan cepat sambil membawa darah. Manusia yang penuh kebencian ini membunuh begitu banyak rekan mereka. Apakah mungkin untuk melarikan diri? Pada saat ini, cahaya yang kuat jatuh dari langit, bersinar terang di langit dan berdetak kencang, tetapi Huang Yue melakukannya lagi. Monster-monster di belakang yang tidak dapat mengejar semuanya berteriak. Mereka dihantam oleh kekuatan yang kuat ini, dan tubuh mereka tiba-tiba terbelah, tidak dapat melawan. Orang tua, kamu ingin mati. Monster-monster di wilayah Hualong sangat marah dan tidak dapat ditegur. Darah mengalir keluar dan mengalir ke Huang Yue. Mereka bertarung dengannya lagi. Wu Chen dan yang lainnya bergegas keluar, tetapi keberuntungan mereka sungguh sial. Mereka bergegas keluar sejauh 1 mil dan bertemu dengan pasukan monster lainnya. Tidak, ada serigala di depan dan harimau di belakang. Kerumunan itu berhenti dan melihat monster-monster yang padat di depan mereka. Mereka tidak bisa menyembunyikan rambut mereka. Mereka baru saja melarikan diri dari tim lain dan sedang diburu. Tanpa diduga, mereka jatuh ke dalam dilema begitu cepat dan memasuki wilayah monster lainnya. Tweet. Segera, monster-monster ini juga menemukan Wu Chen dan mata mereka semua cerah. Darah mereka penuh dan energi mereka melonjak, yang merupakan makanan terbaik. Tetapi mereka sudah lama tidak mencicipinya. Tanpa menunggu perintah komandan, atau tidak ada panglima tertinggi di antara makhluk-makhluk ini, monster-monster ini berteriak dan bergegas mengepung Wu Chen dan mereka. Wajah Wu Chen dan yang lainnya berubah. Di antara monster-monster ini, ada banyak yang kuat dalam seni bela diri sungguhan dan lingkungan ekstrim bintang. Kekuatan mereka sangat kuat, yang tidak dapat diremehkan. Ini bukan saat yang tepat untuk bertarung dan menerobos secepat mungkin. Di antara monster-monster ini, tidak yakin apakah ada lingkungan Hualong yang kuat. Jika ada lingkungan Hualong yang kuat, begitu mereka saling waspada, pihak lain keluar, pada saat itu adalah akhir mereka. Jadi, itu cara lama. Penting untuk menerobos terlebih dahulu. Jika Anda tidak dapat menerobos, pikirkan cara lain. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan memotongnya lurus ke bawah. Itu adalah pisau yang mengerikan. Itu mengalir keluar dengan cara yang hiruk-pikuk. Itu pecah. Itu menyebar ke segala arah. Ketika monster tingkat keempat di sekitar pasukan ini di daerah Zhenwu melihat kekuatan ini, mereka semua terkejut dan berteriak satu demi satu. Mereka bahkan tidak bisa terbang, tetapi langsung dihancurkan oleh pisau, berubah menjadi hujan darah, dan kemudian meninggalkan Xiao Xiao. Melihat keberanian Wu Chen, para ahli di antara monster-monster ini juga menatapnya. Mereka segera bergegas turun. Mereka marah dan terkejut. Mereka pecah dan menyapu Wu Chen. Mata Wu Chen terpaku, tidak takut sama sekali. Dia menggenggam pedang pembunuh naga dan langsung menebasnya. Ki pedang yang kuat menyebar dan dengan cepat berubah menjadi pedang yang kuat.
Dia menerjang dan menebas monster yang kuat ini. Bang! Gas darah monster itu, di bawah serangan kekuatan ini, benar-benar tak tertahankan. Pedang Wu Chen terbelah dan langsung runtuh menjadi hujan darah. Monster itu terkejut. Tanpa diduga, kekuatan Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan serangannya langsung meledak. Kewaspadaan juga merupakan konvergensi hati yang menghina. Sosok itu berkedip, mempercepat, darah melonjak, benturan, menuju Wu Chen tersapu. Wajah Wu Chen sedikit berubah. Kecepatan monster ini sangat cepat. Serangannya seperti petir, tidak mungkin untuk bertahan dan menghindar. Perisai emas. Dalam menghadapi serangan kecepatan, hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah memperkuat pertahanan mereka sendiri. Oleh karena itu, Wu Chen segera mendesak formula tubuh emas abadi, dan cahaya keemasan yang cemerlang meledak, melonjak tanpa henti. Itu langsung berubah menjadi perisai emas, berdiri di depan tubuh Wu Chen dan menghalangi serangan pihak lain. Boom! Perisai emas Wu Chen baru saja keluar, kekuatan yang sangat besar, artinya, itu menghantam keras di atas perisai emas. Segera, kekuatan yang kuat pecah, mengguncang perisai emasnya. Wu Chen terkejut, kecepatan monster ini terlalu cepat. Berkat perisai emas untuk menahan serangan itu. Kalau tidak, dia benar-benar tangguh. Ketika monster itu melihat bahwa dia tidak bisa mengenai, dia segera berbalik dan ingin menyerang dari tempat lain. Tapi jelas, Wu Chen tidak akan melewatkan momen ini. Mengapa kamu harus pergi sekarang setelah kamu ada di sini? Sambil memegang pedang pembunuh naga di tangannya, Wu Chen menebasnya dan langsung mengambil monster itu. Monster itu melihat situasi itu, berteriak dengan keras, lalu sosok itu melesat dan hendak pergi, tetapi sudah terlambat. Kecepatan serangan Wu Chen juga sangat dahsyat. Dia langsung menyerbu keluar dan langsung menyerang monster itu. Ah! Monster itu berteriak. Tubuhnya terkena pedang pembunuh naga. Tubuhnya terbelah menjadi 4 bagian dan jatuh ke genangan darah. Haha! Melihat monster itu telah hancur, Wu Chen tersenyum tipis. Hal-hal ini masih sulit baginya. Tak lama kemudian, senyum di wajahnya menyatu, karena dia menemukan bahwa monster yang baru saja mengejar mereka juga datang. Jika kedua belah pihak bergabung untuk menyerang mereka bersama-sama, situasi mereka akan memburuk secara dramatis, dan mereka akan dihancurkan tanpa bantuan mereka yang tidak perlu membuat naga kuat. Jelas, dia bukan satu-satunya yang melihatnya. Zheng Gong dan Sun Yan juga melihatnya, dan wajah mereka tidak bisa tidak berubah. Bagi mereka, situasi saat ini sangat buruk. Ada serigala di depan mereka dan harimau di belakang. Jika mereka tidak bisa mengatasinya dengan baik, itu mungkin akan menjadi bencana yang menghancurkan bagi mereka. Guixiao, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, seorang pria aneh dengan darah yang ganas bergegas keluar dan melihat ke arah tim monster lainnya. Jelas, mereka saling kenal. Kelompok monster lainnya, yaitu monster yang baru saja mengejar Wu Chen dan mereka datang ke sini, juga merupakan orang aneh. Tampaknya itu adalah Guixiao. Gravel, kita di sini untuk manusia-manusia ini. Manusia-manusia ini telah membunuh banyak rekan kita. Jika kau tahu siapa mereka, berikan mereka kepada kami. Kita harus mengupas dan mencabik-cabik mereka. Kita harus mencabik-cabik mereka untuk mengenang arwah rekan kita yang telah meninggal. Gravel berkata, Guixiao, apakah kau tahu wilayah siapa ini? Orang-orang ini sekarang berada di wilayah mereka. Jika mereka dirampok oleh Guixiao lagi, di mana wajah mereka akan diletakkan? Menurutmu, Gravel tidak mau menyerahkan orang. Pada saat ini, Sun Yan dan Wu Chen bersama lagi. Sekarang, orang-orang bodoh dapat melihat bahwa ada beberapa kontradiksi di antara mereka. Mereka mungkin dapat menggunakan titik ini untuk memancing mereka bertarung dan berkonflik satu sama lain. Kemudian, kesempatan mereka akan datang. Bunuh aku. Atas perintah Guixiao, semua monster bergegas maju bersama. Bunuh. Kerikil juga bukan kesalahan yang baik. Melihat Guixiao menyerang mereka, dia pun memerintahkan bawahannya untuk bertarung. Tiba-tiba, kedua belah pihak bertarung bersama, dan pertempuran itu sangat sengit. Awalnya, karena masalah wilayah, mereka terus-menerus berkonflik, dengan musuh satu sama lain, dan sering terjadi kebakaran. Sekarang Guixiao telah membawa orang ke wilayah mereka, mereka tentu ingin melawan dan saling menunjukkan warna. Benar-benar terjadi perkelahian. Mereka semua saling memandang dengan heran,
tetapi itulah yang mereka duga. Sekarang kedua belah pihak sedang berkelahi, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi secepatnya. Tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Meskipun dikatakan bahwa kedua belah pihak sedang berkelahi sekarang dan tidak dapat mengurus mereka, mereka pasti akan datang untuk menghadapinya setelah mereka selesai bertarung. Pada saat itu, situasi mereka akan sangat buruk. Tetapi bagaimana jika kita datang dan tetua datang kemudian dan tidak dapat menemukan kita? Itu juga masalah. Di sini benar-benar berbahaya. Ada begitu banyak ahli. Bahkan mereka yang berada di negara bintang yang kuat tidak berani berjalan sembarangan. Jika tidak ada tetua di sekitar, sulit untuk berjalan bersama mereka. Jangan khawatir, tetua, dia ada di sini. Sun Yan tiba-tiba berkata. Kekuatan yang kuat, seperti suara itu, terbang dari kejauhan dengan kecepatan tinggi. Bagi mereka, itu sangat familiar, tetapi itu bukan tetua Huang Yue atau siapa. Kemudian, mereka melihat bahwa di belakang tetua Huang Yue, ada cahaya darah yang kuat, yang juga mengalir dengan cepat. Itu secepat kilat. Mereka juga akrab dengan sosok berdarah ini, yang merupakan Raja Monster yang kekuatannya telah mencapai alam naga. Bagaimana kabarmu? Apakah ada sesuatu? Huang Yue bergegas menghampiri dengan cepat. Dia bertarung dengan Raja Monster. Mereka menang dan kalah satu sama lain, tetapi secara umum, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Kami baik-baik saja. Kerumunan itu menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Huang Yue melirik semua orang, tetapi dia tidak bisa menahan napas lega. Dia takut mereka akan menderita kerusakan. Dalam hal itu, dia tidak bisa menjelaskan kepada orang-orang di Tianqi, tetua Taisang. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke kedua belah pihak yang bertarung dengan sengit. Pada saat ini, pertempuran antara kedua belah pihak sedang berlangsung, sangat sengit. Sepertinya ada perseteruan darah. Gravel, keberanianmu semakin besar dan besar. Bahkan orang-orang raja berani melakukannya. Begitu tangan berdarah Raja Monster itu melambai, beberapa monster tak dikenal hancur dan berubah menjadi abu terbang, yang benar-benar menghilang. Kekuatan yang kuat di lingkungan naga jelas tidak tercakup. Raja Roh. Aku melihat bahwa wajah Raja Monster, kerikil, dan monster lainnya berubah drastis, dan mataku penuh ketakutan. Ini adalah kekuatan negara naga yang sebenarnya, jauh dari keberadaan mereka. Dan Guixiao mereka bersorak, berteriak seperti orang gila, raja mereka akhirnya datang. Raja Roh menyapu lingkaran di antara monster-monster ini, melihat ke arah depan lagi dan berkata, kerikil, di mana lelaki tua Saluo? Tubuh kerikil bergetar hebat. Saluo adalah raja mereka. Dia juga orang yang kuat di Hualong. Dia adalah satu-satunya yang dapat bersaing dengan Raja Roh Yin. Namun, raja mereka tidak ada di sini sekarang. Dia telah pergi ke tempat lain dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Wang Shen, sang roh, tersenyum dingin, tiba-tiba berkata, orang tua itu, seharusnya tidak ada di sana. Setelah tenang, kerikil berkata, Raja Roh, raja kita sedang beristirahat, selama ada gerakan, dia akan segera bangun. Benarkah? Raja Roh mencibir, dapat duduk di singgasana raja, bukanlah generasi biasa, hanya saja ada gerakan besar di sini, tidak ada yang membangunkan orang tua itu, ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa orang tua itu tidak ada, atau sedang menutup jalan. Tidak peduli apapun situasinya, semuanya menguntungkan mereka. Kalau begitu, kamu harus menyerahkan orang tua Saluo. Mari kita bicarakan masa lalu. Tubuh kerikil bergetar dan goyah, tidak dapat berbicara. Kalau begitu, kamu akan mati untukku. Raja Roh Dunia Bawah membuat gerakan yang menentukan. Kekuatan dahsyat itu meledak dan menutupi kerikil dalam sekejap. Tidak bagus. Wajah kerikil berubah drastis. Dia dengan cepat mengalihkan kekuatannya untuk menahan serangan Raja Roh. Namun, Raja Roh adalah orang kuat di lingkungan perubahan naga. Kekuatannya terlalu kuat. Bergantung pada kekuatannya saat ini, dia sama sekali bukan lawan. Segera, dia tidak bisa bertahan. Kekuatannya terus-menerus terkikis dan tidak ada ruang untuk melawan. Ah! Kerikil itu menjerit, dan tubuhnya langsung retak, berubah menjadi genangan hujan darah, satu demi satu. Melihat ini, Zheng Gong dan mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin.
Apakah ini kekuatan yang kuat di lingkungan Hualong? Cukup lambaikan tanganmu dan bunuh orang kuat yang telah mencapai tingkat kelima lingkungan Xingji. Itu hanya kekuatan yang mudah. Namun, Huang Yue mengerutkan kening. Dia merasa samar-samar bahwa meskipun tubuh kerikil telah hancur, itu belum sepenuhnya hilang. Masih ada beberapa api jiwa yang belum padam, dan api jiwa ini, yang berada di tubuh manusia mereka, adalah apa yang biasanya mereka sebut sebagai Dewa Meta. Karena dia dapat menemukannya, Raja Roh dapat merasakannya. Ketika dia meraihnya dengan tangan kanannya, aliran darah keluar. Dalam sekejap, seorang pria kecil terbang keluar dari cahaya darah di tanah, dan langsung diserap olehnya, dan memasuki telapak tangannya. Dan penjahat ini adalah Dewa Kerikil. Raja Roh, kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, Raja kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mulut kerikil terbuka, mulut besar terkesiap, tubuhnya hancur, hanya Yuan Shen yang tersisa, kekuatannya sangat melemah, lebih tidak mungkin menjadi lawan Raja Roh. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan lain kecuali memindahkan gelar raja mereka. Apakah menjadi raja itu menakutkan? Raja Roh mencibir. Sekarang, dia lebih yakin. Lelaki tua Raja Saluo tidak akan muncul untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apakah harus menutup atau pergi. Ayo, di mana lelaki tua itu, Siloh? Kerikil itu menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak mau mengatakannya. Aku tidak ingin mengatakan itu. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan rajaku. Sambil mencibir, Raja Roh mengangkat tangannya yang lain, dan cahaya hijau keluar, menutupi kerikil itu. Kerikil itu menjerit, dan seluruh tubuhnya tampak terbakar oleh api. Itu sangat mengerikan. Melihat ini, Zheng Gong dan punggung mereka menjadi dingin. Cara yang kejam seperti itu sangat kejam, yang membuat mereka takut dan takut. Semua yang mati berada dalam bahaya. Wu Chen hanya melihatnya dengan tenang. Dia tahu bahwa Yuan Shen sangat rapuh dan rentan, dan rasa sakit yang disebabkan oleh cedera itu 10 kali lebih kuat daripada rasa sakit tubuh. Beberapa orang mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan menyiksa Yuan Shen dengan bantuan karakteristik ini. Dalam situasi ini, bahkan Daluo yang abadi mungkin tidak dapat menahan rasa sakitnya, karena rasa sakitnya begitu kuat sekarang.